Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait penyakit yang datang pasca banjir melanda khususnya di DKI Jakarta. Tadi kita sudah sempat berbicara banyak begitu ya dok. Ini kalau peran orang tua sendiri nih dok, apalagi khususnya bagi yang terkena dampak banjir balita dan sebagainya, peran orang tua apa sih yang kemudian harus menjadi catatan penting begitu bagi para orang tua? Jadi yang paling penting dari orang tua terhadap anak-anaknya ini ya, diajarin, dikasih tahu jangan sering-sering, jangan berenang bahkan, jangan langsung ke genangan air banjir. Biasanya kan anak suka nih kalau misalnya banjir akhirnya berenang, dan itu sangat-sangat membuka pintu untuk terjadinya penyakit yang lain. Diawali dari penyakit kulit, merah-merah si anak tersebut, gatal-gatal. Ditambah lagi kalau misalnya mereka kena di tangan, kucek-kucek mata, kalau ada penyebab leptospira tadi ya, penyakit karena tikus tadi, nanti bisa terjadi penyakit leptospirosis dan bisa diare, muntah, dan masih banyak lagi. Jadi harus dikasih tahu sebisa mungkin jangan terlalu sering terpapar dengan air genangan banjir seperti itu. Dan minum memang harus yang tadi ya, direbus, air mendidih seperti itu. Oke dok, kan biasanya kalau kita terkena genangan banjir sendiri itu kan kita suka kayak merasa demam, menggigil itu tanda yang normal begitu ya dok? Kalau misalnya demam itu adalah tanda-tanda dari awal mula infeksi, perlawanan tubuh terhadap berbagai agen. Assalamualaikum dok. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Ini ada Ibu Dr. Liz, ini selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selamat datang, selamat siang Bu di Jak TV. Bu, ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol terkait penyakit pasca banjir. Nah, Bu Dr. Liz, ini seperti apa sih kemudian langkah Dinas Kesehatan yang diambil, yang dilakukan untuk menanggulangi penyakit-penyakit pasca banjir begitu Bu? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk penyakit muncul di masyarakat atau di pasien ya, kita harus ingat ada faktor manusianya, ada faktor lingkungannya, dan faktor agen penyebabnya sendiri. Agen penyebab maksudnya virus dan bakteri atau mikroorganisme lainnya. Jadi untuk kondisi sekarang pasca banjir, lingkungan berubah, di mana ada kerentanan karena cuaca, suhu, kelembaban berubah, sehingga masyarakat terdampak juga menjadi lebih rentan sakit. Tentu perilaku masyarakat harus baik. Berarti harus mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Walaupun saat ini sebagian masih ada di pengungsian misalnya, atau sudah kembali ke rumah tapi kondisi belum seperti normal biasa, tetap kita harus berupaya untuk praktek perilaku hidup bersih sehat. Sebelum makan, cuci tangan, pakai sabun. Airnya juga diupayakan harus air mengalir ya sebenarnya. Air mudah-mudahan pasokan sudah lebih baik saat ini. Kemudian mengolah bahan makanannya juga dari cara mengolahnya juga harus memperhatikan kebersihannya, termasuk alat makannya, supaya nanti tidak terjadi penyakit-penyakit karena gangguan saluran pencernaan yang karena infeksi dan sebagainya. Kemudian juga jangan keluar masuk aliran air yang banjir sebenarnya. Jadi meminimalkan kontak dengan air banjirnya. Karena kalau di kaki sudah ada luka, kalau kita keluar masuk air banjir, itu ada risiko, tentu ada kuman yang bisa masuk melalui lukanya. Dan itu jadi harus dihindarkan. Baik, Bu Dr. Liz, ini untuk saat ini sendiri sudah ada tim kesehatan di beberapa posko dan sudah sampai sejauh mana perkembangannya terkait banjir di Provinsi DKI Jakarta? Untuk tim kesehatan, jadi sejak awal kejadian banjir tanggal 1 gitu, itu kita sudah langsung buka posko kesehatan. Kita konsentrasikan di daerah-daerah tentu yang jumlah korban terdampaknya paling besar. Di mana tuh Bu, kalau yang boleh tahu? Banyak, karena ada kita kawasan kemarin Jakarta saja Timur, ada 135 titik posko kesehatan. Sebelumnya ada 167. Kita lihat itu di luar yang kita lakukan sweeping, jadi artinya petugas kesehatan yang mendatangi ke area-area yang jumlah korban terdampaknya tidak terlalu besar. Misalnya ada kelompok pengungsi yang sekitar 50 orang, itu didatangi oleh petugas kesehatan. Dan pada saat mereka sakit, tentu puskesmas kecamatan semua juga siap menangani 24 jam. Kemudian ada juga yang posko lapangan yang sifatnya buka 24 jam, terutama di tempat-tempat yang tadi, yang jumlah-jumlah korban terdampaknya besar di posko-posko yang besar. Baik, Bu Dr. Liz, ini sampai saat ini dari
keluhan sendiri yang banyak didapati begitu 3 hari terakhir pasca penyakit banjir itu dari masyarakat apa sih, Dok? Jadi sebagian besar datang dengan keluhan nyeri otot dan tulang dan persendian. Ya, itu kemudian ada gangguan infeksi saluran napas akut, misalnya batuk, influenza itu ke sana. Kemudian juga ada keluhan penyakit kulit. Nah, kemudian juga untuk penderita yang punya sakit kronis tentu mereka harus kita cek juga. Jadi yang menderita hipertensi, nah itu juga menjadi perhatian utama. Baik. Bu, terakhir Bu, untuk himbauan masyarakat ini utamanya terkait perbincangan kita penyakit pasca banjir, nanti kemudian dilanjutkan oleh Dokter Cindy. Jadi untuk masyarakat supaya tetap melakukan perilaku hidup bersih sehat, jaga kebersihan tangan kita sebelum mengolah makanan, sebelum makan, kemudian gunakan air dari sumber air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Alat makan juga tolong diperhatikan, jangan sampai mencuci alat makan dengan air banjir, gitu ya. Jadi harus dengan air bersih. Dan kemudian juga sebisa mungkin mengurangi kontak dengan air banjir. Nah, kalaupun iya berarti setelah itu harus dicuci, dan luka yang ada di tangan atau di kaki itu juga harus ditutup. Sebisa mungkin kita mengurangi kontak dengan lingkungan yang kotor supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit. Baik, mungkin Dokter Cindy menambahkan terakhir terkait perbincangan kita hari ini. Ya, jadi genangan air dari banjir itu karena gabungan dari berbagai macam kotoran, dari tinja manusia ataupun urin dari tinja manusia dan juga binatang, itu bisa menjadi sebuah penyakit. Jadi memang paling penting adalah kita harus minimalisir terpaparnya terhadap genangan air. Baik itu misalnya terkena luka dan juga dari cara makannya, semuanya harus higienis dan bersih. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Cindy atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Lis selaku Kabid P2 Dinas DKI Jakarta. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.